Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi ibu bapak sekalian. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih karena telah bergabung dalam webinar dengan topik persiapan pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi dengan narasumber Bapak Ade Kristianto dan pembahas seperti biasa Pak Muji Santosa. Saya sendiri ditugaskan untuk menjadi moderator untuk webinar kita malam hari ini. Saya ingatkan kembali beberapa poin penting tentang webinar malam ini agar berjalan dengan lancar. Pertama, narasumber akan menyampaikan materinya selama 45 menit. Kemudian kita akan lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab dipandu oleh moderator. Peserta yang mengajukan pertanyaan, silakan raise hand. Nanti kita akan berikan kesempatan kepada yang terdahulu. Kemudian jangan lupa post test, link nanti perhatikan di chat sebagai bukti kehadiran dan penulisan nama di sertifikat setelah narasumber menyampaikan materinya. Peserta yang tidak mengisi daftar hadir tidak mendapatkan sertifikat kehadiran. Kemudian link video materi sertifikat paling cepat 2 kali 24 jam setelah kegiatan akan disampaikan. Bisa dicek di link bit.ly di bawah ini. Oke, untuk tidak... Oh iya, saya ingatkan kembali jangan aktifkan mic bagi yang bukan narasumber dan pembahas. Demikian, saya persilakan Pak Ade Kristianto untuk menyampaikan materinya. Nanti di situ ada perkenalan beliau juga. Silakan Pak Ade. Iya Bapak, terima kasih Pak Frans. Wah ini saya kehormatan sekali nih dimoderatorin oleh senior nih. Seharusnya Pak senior nih yang memberikan materi di sini. Saya bukan mengajarin ya Pak untuk malam ini. Saya cuma sharing. Saya juga mohon izin, Pak Muji, terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Pak Muklis juga, terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Saya bisa sharing buat Bapak Ibu semua yang di sini. Jadi saya di sini Pak bukan bukan untuk mengajarin ya Pak. Kita di sini sama-sama sharing, kita sama-sama diskusi. Jadi materi saya juga kalau Bapak Ibu dapat itu pendek aja Pak. Nggak ada pasalnya, nggak ada ininya. Karena saya, mohon maaf, izin juga saya nggak terlalu suka menghafal pasal-pasalnya Pak, tapi kita lebih ke arah prakteknya nanti. Nah, Bapak Ibu, kita malam ini akan membahas tentang proses persiapan pemilihan penyedia khususnya untuk pekerjaan konstruksi. Perkenalkan, nama saya Ade Kristianto. Mungkin Bapak Ibu sudah sebagian yang kenal ya. Kalau saya adalah fungsional pengelola pengadaan barang jasa muda di Universitas Palangkaraya. Kalau di kompetensi Bapak Ibu bisa lihat. Saya juga sebagai fasilitator di LKPP juga, sebagai punya kontak certified dari manajemen spesialis atau CTMS, dan juga kompetensi jenjang muda BJ LKPP untuk pekerjaan. Bisa Bapak Ibu lihat lah. Saya juga aktif di Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia dan juga sebagai fakti juga di Forum Ahli Kontrak Pengadaan Indonesia. Nah, ini Bapak Ibu, kita malam ini akan diskusi santai lah tentang apa sih persiapan pemilihan penyedia itu, di mana sih akan dilaksanakan, apa yang akan dilaksanakan, apa yang akan dikerjakan dalam proses persiapan pemilihan penyedia. Mengapa sih persiapan pemilihan penyedia itu sangat diperlukan? Itu siapa yang akan melaksanakannya dan bagaimana caranya? Kita sering kali melupakan proses dari persiapan pemilihan penyedia ini. Karena kita selalu outputnya yang kita harapkan kan, kita selalu mengharapkan tendernya cepat dilaksanakan, penyedianya cepat ditunjuk. Padahal dalam segala suatu proses itu pasti perlu dilakukan apa? Persiapan. Kalau sudah tender, kita nggak bisa mengulang lagi Bapak Ibu. Kita nggak bisa akan mundur lagi. Seharusnya di tahap persiapan, kita harus benar-benar memastikan baik dari spesifikasi teknis dan lain-lain yang nanti akan berhubungan dengan tender, yang berhubungan dengan dokumen pemilihan, bagaimana tata cara evaluasinya, jadwal pelaksanaannya, dan lain-lain, itu
itu harus sudah matang, Bapak Ibu. Sama kayak orang mau lomba. Mungkin yang lama itu latihannya, persiapannya, bukan di tahap pertandingannya. Kalau pertandingan mungkin cukup 1 jam atau 2 jam, tetapi untuk tahap persiapannya, untuk seorang atlet mungkin perlu waktu setahun atau 2 tahun. Begitu juga dengan proses pemilihan penyedia, khususnya di dalam tender. Kita mengharapkan untuk 1 kali tender, kita langsung mendapatkan penyedia. Nah, untuk memperoleh hasil tersebut, artinya kita harus benar-benar mempersiapkan. Apa sih yang harus kita persiapkan dalam proses persiapan pemilihan penyedia ini? Nah, kalau kita lihat proses pemilihan penyedia ini dilaksanakan di mana? Kalau kita baca peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018 tentang pedoman pengadaan barang jasa melalui penyedia, Bapak Ibu mungkin di awal-awal Bapak Ibu akan melihat proses pengadaan barang jasa ini garis besarnya ada 6. Yang pertama, Bapak Ibu akan dihadapkan dengan apa? Perencanaan pengadaan. Setelah itu dilanjutkan dengan persiapan pengadaan. Nah, setelah melakukan proses persiapan pengadaan yang dilakukan oleh PPK, di mana PPK akan menyiapkan apa saja? Ada rancangan kontrak, ada spesifikasi teknis, dan ada namanya HPS. Itu nanti kalau sudah disiapkan, sudah ditetapkan oleh PPK, akan disampaikan ke UKPBJ atau ke bagian pengadaan untuk dilakukan persiapan pemilihan. Kalau dia tender, melalui UKPBJ ya, tapi kalau dia pengadaan langsung, melalui pejabat pengadaan. Pada saat menyerahkan ke ke Pokja pemilihan atau ke UKPBJ, sebelum melakukan proses pemilihan, tentunya harus ada proses persiapan dulu. Baru kita bisa melakukan namanya proses pemilihan untuk memilih penyedia yang akan nanti ditetapkan sebagai pemenang. Setelah sudah dilaksanakan proses pemilihan, setelah dilakukan evaluasi, sampai pembuktian kualifikasi, sampai penetapan pemenang, baru nanti penyedia akan memperoleh award atau memperoleh penghargaan, dia dapat melakukan tanda tangan kontrak, sehingga nanti dia bisa melaksanakan kontraknya. Setelah dia melaksanakan kontraknya, dia melakukan serah terima, dan nanti juga dia dapat award-nya yang terakhir adalah pembayaran. Nah, disinilah yang diharapkan oleh penyedia. Nah, kita malam ini bicaranya khususnya di tahap persiapan pemilihan. Nah, kenapa? Karena kemarin mungkin Pak Ahmad Zikrullah ya dari Biro Umum dan Pengadaan ini sudah membicarakan tentang perencanaan pengadaan. Seperti apa sih perencanaan pengadaan, nge-review perencanaan pengadaan. Itu kebanyakan tugasnya di PPK, di tahap persiapan pengadaan, di mana nanti PPK sebelum menetapkan spesifikasi teknis dan HPS dan juga rancangan kontrak harus melihat dari dokumen perencanaan pengadaan yang ditetapkan oleh KPA atau PA-nya. Ya, di mana PA atau KPA mungkin juga sudah dibantu oleh PPK ya dalam menyusun dokumen perencanaan pengadaan, di mana di dalamnya juga sudah ditetapkan di awal mengenai spesifikasi teknisnya, metode pemilihan, metode pengadaannya, mau dia lewat swaklola atau penyedia sudah ditetapkan di tahap perencanaan. Begitu juga dengan rencana anggaran biayanya, hingga nanti juga sampai ke rencana anggaran biaya dan waktu kira-kira kapan sih barang atau jasa itu dibutuhkan atau dimanfaatkan. Nah, nanti di tahap perencanaan pengadaan itu diumumkan melalui apa? Melalui rencana umum pengadaan. Nanti sebelum melakukan ini di tahap persiapan pengadaan lah PPK tadi menyusun dokumen-dokumen tersebut, jadi mereview dokumen-dokumen tersebut nanti dijadikan dokumen persiapan pengadaan. Nah, Bapak Ibu mungkin itu cuma 10 menit. Nah, proses-proses pengadaan sebelum kita melakukan tahap persiapan pemilihannya. Nah, kapan sih Pokja pemilihan atau pejabat pengadaan itu melakukan persiapan pemilihan penyedia? Itu adalah saat PPK menyampaikan
ke UKPBJ ataupun ke pejabat pengadaannya dokumen persiapan pengadaan yang terdiri dari apa Bapak Ibu? Sudah dilengkapi, ada dokumen spesifikasi teknisnya, ada dokumen HPS-nya, ada dokumen rancangan kontrak, dan dilengkapi dengan lampiran-lampirannya Bapak Ibu. Lampirannya apa saja? Ada surat keputusan penetapan sebagai PPK, ada dokumen anggaran belanjanya, RKKL atau RKA RPD yang telah ditetapkan. Ini kalau yang sudah ditetapkan, tapi kalau untuk tender dini atau tender yang mendahului tahun anggaran, RKA atau RKKL mungkin bisa tidak diinikan. Yang penting RUP-nya sudah diumumkan, dan di dalam RUP-nya sudah dinyatakan bahwa DIPA-nya masih belum, ini sudah baru pra-DIPA, atau dilakukan sebelum DIPA-nya ditetapkan. Mungkin perlu ada dokumen KUA PPAS-nya ya, mungkin kalau untuk di ininya. Kalau di APBN itu sudah ditetapkan sebagai pagu definitif. Selain dari RUP-nya, kalau di RUP pasti ada dokumen cetak sirupnya. Biasanya sudah ada ID paketnya, dan juga di dalamnya sudah ada rencana waktu penggunaan barang dan jasanya. Khususnya dalam hal ini adalah pekerjaan konstruksinya. Pak, suara saya masih jelas ya Pak? Saya kok ngerasa bicara sendiri nih. Jelas sekali Pak. Ya Pak, mungkin nanti kalau suara saya hilang dikasih tahu aja ya Pak. Siap, pasti Pak. Nah, nanti siapa yang akan mereview? Yang akan mereview, yang akan menerima dari dokumen persiapan pengadaan tadi, bukan yang mereview ya. Ini kecepatan. Ini siapa sih yang menerima nanti, yang akan melaksanakan persiapan pemilihan penyedia? Itu adalah pejabat pengadaan atau pokja pemilihan, tergantung dari nilai HPS-nya. Kalau di bawah 200 sampai dengan 200 juta, itu akan dilaksanakan melalui pengadaan langsung, melalui pejabat pengadaan. Nanti kalau di atas 200 juta untuk pekerjaan konstruksi, itu dilakukan oleh pokja pemilihan. Nanti kalau melalui pokja pemilihan harus melalui bagian pengadaan barang jasanya, atau yang kita sering sebut dengan UKPBJ. Nanti kalau dokumennya lengkap, nanti diserahkan, disurat tugaskan untuk pokja pemilihan yang menangani. Nah, kalau di pasalnya, mungkin Bapak Ibu nanti bisa buka di Perpres 16 tahun 2018. Itu adalah tugas dan kewenangan dari pejabat pengadaan dan juga pokja pemilihan, yaitu melakukan persiapan pemilihan penyedia. Kalau nggak salah di pasal berapa ya? Ada di ayat 2-nya. Apa saja sih yang akan dalam tahap persiapan pemilihan itu, apa saja sih yang akan dilakukan oleh pokja atau pejabat pengadaan? Kalau pejabat pengadaan, dia yang ini, yang saya highlight, yang lebih tebal. Jadi kalau pengadaan langsung, itu biasanya sifatnya sederhana ya Bapak Ibu ya. Jadi lebih dokumennya yang akan bukan yang dokumennya, jadi dalam tahap persiapan pemilihannya akan lebih ringkas daripada tahap persiapan untuk tender, di mana kalau untuk persiapan pemilihan penyedia melalui pengadaan langsung, dia cuma 4 yang dilaksanakan, yaitu pertama tetap dilaksanakan review dokumen persiapan pengadaan. Setelah itu penetapan persyaratan penyedianya. Penetapan persyaratan penyedianya dilakukan penyusunan dan menetapkan jadwal pemilihan. Dan yang terakhir, pejabat pengadaan melakukan penyusunan dan menetapkan dokumen pemilihan. Nah, kalau di tender untuk pekerjaan konstruksi, itu selain melakukan review, nanti juga pokja pemilihan akan menetapkan metode pemilihannya melalui apa? Tender kah? Seleksi kah? Atau mau lewat penunjukan langsung nantinya? Kalau pekerjaan konstruksi ya bukan nggak ada lewat seleksi ya. Kalau nggak tender ya penunjukan langsung. Nanti dilihat apakah penunjukan langsung, kalau tidak ada penyedia yang mampu atau cuma satu penyedia yang mampu, artinya langsung dilakukan penunjukan langsung. Juga dilihat dari kriterianya, atau dalam keadaan darurat, bencana atau lainnya. Nah itu kita lihat pokja pemilihan melakukan penetapan metode kualifikasinya. Setelah menetapkan metode kualifikasinya, mau yang pra atau pasca. Kalau yang pra itu biasanya untuk pekerjaan yang kompleks atau yang memerlukan penilaian kualifikasi terlebih dahulu, yang nggak sederhana.
Kalau yang pasca, yang standar biasanya, yang biasa, yang sudah sering kita laksanakan. Dan juga penetapan persyaratan, setelah kita menetapkan metode kualifikasinya, kita juga menetapkan persyaratan penyediaannya. SBU-nya, apa sih nanti UJK-nya, kualifikasinya kecil, menengah, besar. Nah, setelah itu menetapkan metode evaluasi dari penawarannya. Kalau di pekerjaan konstruksi, untuk pekerjaan-pekerjaan yang biasa, kita ada menggunakan metode sistem gugur, harga terendah. Di mana kalau kita pakai sistem nilai ataupun mau menggunakan biaya selama umur ekonomis, itu harus meminta izin dari pejabat tinggi Pratama yang membidangi bidang konstruksi ya. Jadi untuk tata cara evaluasinya, tata cara penilaiannya, kita harus meminta izin dari pejabat tinggi Pratama. Kalau yang di APBD, pejabat tinggi Pratama yang membidangi bidang konstruksi. Kalau di APBN harus minta izin kepada pejabat tinggi medianya atau direktur jenderalnya. Setelah kita menetapkan metode evaluasi penawaran, kita menetapkan juga namanya metode penyampaian dokumen penawaran. Setelah itu kita menyusun apa? Penyusunan dan menetapkan jadwal pemilihannya. Berapa lama sih setelah menetapkan jadwal pemilihan, kita baru bisa menyusun dan menetapkan dokumen pemilihan. Inilah output yang kita inginkan dalam proses persiapan pemilihan penyedia. Selain penyusunan dan penetapan dokumen pemilihan, kita juga nanti akan menetapkan kalau dia di atas 10M, kalau nggak salah ya, 10M, kalau saya keliru mungkin nanti dikoreksi saja, nanti kalau di atas 10M itu harus ditetapkan jaminan penawarannya. Kalau kira-kira, kalau nggak salah, itu 1-3% dari HPS ya, untuk jaminan penawaran. Dan juga menetapkan, kalau di pekerjaan konstruksi ada jaminan sanggah banding, karena dalam pekerjaan konstruksi, untuk penyedia yang sanggah bisa melakukan sanggah banding dengan menyampaikan jaminan sanggah banding. Nah, apa sih yang dilaksanakan oleh Pokja atau pejabat pengadaan? Siapa saja sih yang terlibat dalam proses persiapan pemilihan? Nah, kalau di dokumen persiapan pengadaan, itu semuanya tanggung jawab PPK ya Bapak Ibu. Jadi PPK menyiapkan dokumen persiapan pengadaan, nanti ada spek teknis, ada HPS, ada rancangan kontrak. Itu semuanya yang nyusun adalah PPK, tetapi nanti bisa dibantu oleh tim teknis atau konsultan perancangan. Khusus untuk pekerjaan konstruksi, itu bisa menggunakan konsultan perancangan ya, Bapak Ibu ya. Jadi PPK nanti tinggal menetapkan dari DED yang sudah disusun oleh konsultan perancangan. Saat sudah ditetapkan sebagai dokumen persiapan pengadaan, nanti akan dilakukan review dan diserahkan ke ini dulu, ke Pokja atau pejabat pengadaan, persiapan pemilihan penyedianya. Nah, kira-kira persiapan pemilihan penyedia ini apakah hanya kewenangan dari Pokja atau pejabat pengadaan? Karena persiapan pemilihan penyedia ini adalah menyusun dokumen pengadaan, artinya dalam dokumen pengadaan kan ada spesifikasi teknis, juga di dalamnya ada rancangan kontrak, dan di dalamnya ada daftar kuantitas dan harga. Tentunya Pokja atau pejabat pengadaan harus melibatkan PPK yang membeli produk tersebut. Nah, sebelum memasukkan ke dalam dokumen pemilihan, tentunya Pokja harus melakukan review dokumen persiapan pengadaan. Nah, dalam tahap review dokumen persiapan pengadaan, Pokja atau PP dengan PPK akan menyamakan persepsi tentang apa? Persyaratan-persyaratan. Ini dari pertama dulu deh, menetapkan metode pemilihannya dulu. Setelah itu menetapkan metode kualifikasinya. Ada persyaratan penyediaannya seperti apa sih yang diinginkan oleh PPK. Setelah itu metode evaluasinya. Dan juga metode penyampaian dokumen penawaran dan berapa sih besar jaminan penawaran dan sanggah banding. Nah, dalam review dokumen persiapan pengadaan, itu memastikan spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan PPK, apakah sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Khususnya dalam ketentuan ini dalam pekerjaan konstruksi adalah Peraturan Menteri PUPR nomor 14 tahun 2020 tentang persyaratan baik itu personil manajerialnya atau tenaga teknisnya, setelah itu untuk spesifikasi identifikasi proses, tadi untuk yang RKK, dokumen RKK, metode pelaksanaan, peralatan utama,
ada 5 spesifikasi teknis ya yang harus ditetapkan oleh PPK sebagai bagian nanti dari dokumen pemilihan. Nanti output dari review dokumen persiapan pengadaan atau persiapan pemilihan, nanti inilah yang akan jadi dasar oleh Pokja atau pejabat pengadaan dalam menyusun dan menetapkan dokumen. Bukan bekerja sendiri ya Bapak Ibu dalam menetapkan atau menyusun dan menetapkan dokumen pemilihan. Harus tetap melibatkan PPK, karena dalam dokumen pemilihan bukan hanya dokumen milik dari Pokja atau PP. Yang sekarang mungkin, mohon maaf, mungkin ada beberapa kekeliruan dari teman-teman Pokja atau pejabat pengadaan. Jadi dalam tahap persiapan pemilihan penyedia, Pokja atau PP tidak melibatkan PPK dalam melakukan persiapan pemilihan penyedianya. Jadi untuk syarat-syarat teknis, syarat-syarat personil manajerial, dan persyaratan lainnya itu semuanya ditentukan oleh Pokja atau PP-nya. Padahal di sini nanti kita akan bahaslah sama-sama seperti apa sih berita acara review, berita acara persiapan pemilihan penyedianya. Nah, ini mengapa sih kita harus melakukan persiapan pemilihan penyedia? Karena ini adalah mitigasi risiko dari Pokja pemilihan atau pejabat pengadaan tentang syarat-syarat dalam proses pemilihan nantinya. Jadi diharapkan nanti Pokja pemilihan atau pejabat pengadaan bisa mengurangi pemahaman yang berbeda nanti dari penyedia saat evaluasi penawaran. Dan juga yang pasti pertama menyamakan persepsi antara PPK, Pokja pemilihan dan pejabat pengadaan. Selain itu juga cek and recheck kelengkapan dokumen pemilihan penyedia yang berasal dari dokumen persiapan pengadaan. Seperti rancangan kontrak, sudah terisi apa enggak? Spesifikasi teknisnya sudah sesuai dengan dipersyaratkan di PM 14 tahun 2020. Jangan-jangan dokumen RKK-nya masih belum disusun oleh PPK-nya. Nah, ini nanti kita lihat seperti apa sih caranya kita akan melakukan review. Nanti ada berita acara review, dokumen persiapan pengadaan, dan persiapan pemilihan penyedia. Nah, coba nanti saya izin share ya. Ini berapa lama sudah Pak saya presentasi Pak? Masih ada waktu enggak? Masih ada 20-an menit lagi Pak. Oke Bapak, nanti mohon izin diingatkan saja ya Pak, takut kelewatan nanti. Ya, 23 menit lagi Pak. Silakan Pak. Ya. Semoga enggak berbeda nih formatnya yang dari ini. Bapak Ibu kalau yang mau bikin kopi, bikin aja dulu daripada nanti ketiduran. Kalau malam udah dilarang sama istri untuk ngopi malam-malam. Katanya nggak ngopi aja susah tidur katanya. Siap Bapak Ibu. Jadi kita kalau dalam melakukan review dokumen persiapan pengadaan dan persiapan pemilihan penyedia, sebaiknya dibuatkan berita acara Bapak Ibu. Yang seringkali terjadi, mungkin teman-teman Bapak Ibu semuanya sudah melakukan review, sudah menanya sama PPK, tetapi kita nggak pernah mendokumentasikannya. Ingat, salah satu prinsip pengadaan adalah akuntabelnya. Kalau dalam pengadaan barang jasa pemerintah, akuntabel itu harus tetap dipegang. Apalagi ini ada Bapak Ibu dari auditor. Nah, dari Bapak Ibu dari auditor pasti mau lihat, benar nggak dilaksanakan review? Siapa sih yang hadir review? Apa sih yang direview? Nah, itu harus Bapak Ibu tuangkan dalam berita acara review dokumen persiapan pengadaan dan persiapan pemilihan penyedia. Kalau kami di sebagai Jakpung PBJ, ini digunakan sebagai angka kredit Bapak Ibu. Ini sebagai bukti. Kalau Pak ini yang dari Sulsel, dengan adanya surat tugas dan ini kan jadi angka kredit. Nah, kalau kami berita acara review dan juga persiapan pemilihan penyedia ini menjadi bukti dan bisa menjadi angka kredit buat kami. Ini saya sharing, mungkin ada juga teman-teman nih yang dari Jakpung PBJ nih, saya harapkan nanti bermanfaat juga. Nanti juga ini juga bermanfaat nanti, Bapak Ibu semuanya, pada saat uji kompetensi nanti. Nah, di sini, di dalam berita acara review, kita pastilah tanda harus ada hari, tanggal, bulan, dan tahun. Dan siapa-siapa saja sih yang akan melakukan review. Ada Pokja pemilihan bersama siapa, ada PPK, pejabat pembuat komitmen, nanti
Nanti dibantu oleh siapa? Bisa konsultan perancangan ataupun tim teknisnya, tergantung dari tempat Bapak Ibu, apakah ada konsultan perancangannya ataukah ada tim teknisnya. Nah, kalau PPK, nanti PPK apa? Namanya siapa? Kegiatannya, kegiatan apa? Nomor SK, tanggal, standar lah untuk ininya. Setelah itu tim teknis, oh ini info nih, ada nomor kontraknya, ini nggak usah. Ini nomor SK-nya mungkin ya, nomor SK-nya. Nomor SK-nya ada tanggal berapa, nomor berapa, tanggal berapa. Nah, begitu juga dengan konsultan perancangan. Konsultan perancangannya, nama perusahaannya, nama untuk yang mewakili konsultan perancangan siapa sih? Perusahaannya apa? Nomor kontraknya, dan tanggalnya. Ini nanti setelah mengadakan review, di nama pekerjaan, lokasi sampai ke ini, HPS-nya berapa. Nah, dasarnya harus kita lampirkan juga, karena kita sebagai dasar atau acuan dalam kita melakukan review. Ada berdasarkan per LKPP nomor 9, ada berdasarkan Peraturan Menteri PUPR nomor 14 tahun 2020. Mungkin bisa ditambahkan juga ya, Perpres 16 tahun 2018. Ini itu yang kurang mungkin dari saya, nanti bisa ditambahkan. Dan ini ada surat permohonannya, surat permohonan pemilihan penyedia atau tendernya. Nomor berapa sih dari PPK, tanggal berapa. Nah, dalam requirement review, mungkin kan kita nggak mungkin masukin dalam dokumen ini. Nanti kita bikin dalam lampiran. Lampiran-lampirannya apa-apa sih yang kita review. Kalau kita lihat dari Peraturan Menteri PUPR nomor 14 tahun 2020 di pasal 39 huruf A, nanti apa-apa saja yang direview. Bukan cuma aspek teknis ya, tapi juga sampai ke DED-nya kalau nggak salah di PMP. PUPR 14 tahun 2020. Jadi kita akan melakukan review DED-nya juga. Nah, nanti yang tanda tangan di bawah di sini ada Pokja dan ada PPK. Kenapa saya cuma menyampaikan di sini cuma PPK? Karena nggak perlu konsultan perancangan dan lain-lain. Karena mereka itu hanya tim pendukung dari PPK. Jadi yang bertanda tangan cukup dengan PPK. Tapi nanti daftar hadirnya atau absennya bisa Bapak Ibu juga bikin juga daftar hadirnya, nanti siapa-siapa sih yang menghadiri rapat tadi. Nah, ini kita masuk ke contohnya ya, Bapak Ibu ya. Contoh lampirannya, bagaimana sih lampiran berita acara reviewnya? Mana ya berita? Ini. Siap. Nah, saya besarkan dulu. Nah, ini di berita acara review, kertas kerjanya, kertas kerja atau lampirannya. Yang pertama sih kita harus melihat dulu kelengkapan dari dokumen permohonan tender tadi. Kelengkapannya itu lampiran-lampirannya Bapak Ibu. Ada dokumen persiapan pengadaannya, ada dokumen teknisnya, ada HPS, ada rancangan kontraknya. Nah, itu ada nggak dokumen anggarannya? Mungkin kopi KKL atau RKA, PD-nya yang telah ditetapkan. Nanti juga ID RUP-nya, itu kita minta minta cetak sirupnya yang sudah diumumkan. Nanti juga kita akan mendapatkan rencana waktu penggunaan barang dan jasanya. Setelah kita meriksa kelengkapan, baru kita masuk ke tahap selanjutnya. Kita akan melakukan review dokumen rencana persiapan pengadaan. Ini ada nama kertas kerjanya, ada nama pekerjaan, ada lokasi, tahun anggaran, satuan kerja, PPK-nya sampai ke HPS-nya berapa. Nah, apa saja sih yang akan kita review nanti? Ini Bapak Ibu, pertama-tama kita akan melakukan review terhadap spesifikasi teknisnya. Di sini juga saya sudah tampilkan rujukannya, yaitu pasal 39A, 40B, dan 40I. Speknya apa saja? Ada spek konstruksi bahan bangunan konstruksinya, ada spesifikasi peralatan konstruksi atau peralatan bangunannya, ada spesifikasi proses atau kegiatan, ada spek metode konstruksi atau metode pelaksanaan, sampai dengan spesifikasi jabatan konstruksi. Di sini kita satu-satu ya, kita bahas satu-satu deh. Untuk spesifikasi bahan bangunan, kita atau sebagai Pokja pemilihan itu akan melakukan review terhadap apa? Memastikan sudah menyebutkan merek nggak apabila merupakan komponen barang jasa. Nah, pertanyaan kita ke PPK, apakah dalam speknya spesifikasi bahan material
itu sudah ada komponen barang atau jasa dan sudah menyebutkan mereknya. Nah, di sini kita minta pendapat PPK seperti apa. Kita juga cek nanti di dokumen spek teknisnya. Mungkin ini nanti pertanyaan-pertanyaan bisa ditambahkan Bapak Ibu, ditambahkan sesuai dengan dokumen yang Bapak Ibu terima. Mungkin Bapak Ibu nanti ternyata di spesifikasi bahan bangunan nanti PPK nggak ada lagi menyebutkan merek buat Bapak Ibu, tapi bilang setara. Padahal sekarang untuk memastikan mutu, apalagi untuk barang-barang yang sudah banyak di pasaran, Bapak Ibu bisa langsung sebutkan mereknya. Nah, apabila untuk penggunaan produk dalam negeri, masuk pemberian referensi TKDN, dipertanyakan juga kepada PPK, apakah sudah mengutamakan produk dalam negeri dan apakah mensyaratkan TKDN. Itu harusnya sudah ditetapkan di tahap perencanaan. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa lihat di dokumen cetakan sirupnya, apakah ada standar untuk melakukan menghitung TKDN, karena nanti akan berpengaruh terhadap evaluasi harganya nanti, referensi harga. Dan juga mengecek apakah ada barang-barang atau produk-produk impor dalam pekerjaan konstruksi tersebut. Contohnya seperti lift atau air conditioning. Nah, kalau ada dokumen-dokumen seperti itu, kalau ada barang-barang seperti itu, artinya harus ada untuk produk-produk impor, harus sudah menetapkan kelengkapan pendukungnya. Apakah ada letter of acceptance-nya, atau sertifikat produk, atau sertifikat of origin-nya. Dari mana sih asal produk tersebut? Maka diusulkan sebagai, nah ini bukan diusulkan sebagai syarat dalam pemilihan ya Bapak Ibu dalam tender, tapi diusulkan sebagai syarat berkontrak yang dituangkan dalam SSK-nya atau lampiran kontraknya. Setelah itu untuk spesifikasi peralatan konstruksi, peralatan bangunan, pastikan bahwa peralatan apa sih yang digunakan sebagai peralatan utama pada PPK. Nah, peralatan utama tersebut yang akan digunakan sebagai persyaratan tender. Jadi tidak semua peralatan konstruksi, tidak semua peralatan bangunan itu dijadikan persyaratan tender ya Bapak Ibu. Jadi PPK kita minta kalau dia masih belum menetapkan peralatan utama, itu kita minta PPK dulu menetapkan mana sih peralatan utama yang harus dievaluasi oleh Pokja pemilihan. Jadi nggak semua. Jangan sampai nanti peralatan kukang, kayak ember, kayak kentong, cangkul, dan lain-lain, itu nanti jadi persyaratan tender. Peralatan utama itu adalah peralatan yang digunakan sebagai peralatan yang tidak bisa ditinggalkan atau tidak bisa diganti. Jadi itu adalah yang nilainya juga besar, dan kira-kira penyedia hanya beberapa orang lah yang bisa memperolehnya. Nah, apa yang bisa hanya mencantumkan peralatan utama yang menunjang pekerjaan utamanya. Jadi kayak kita pekerjaan utamanya adalah menguruk tanah, artinya peralatan utamanya mungkin dump truck ya Bapak Ibu. Kalau untuk meratakan tanahnya mungkin perlu bulldozer atau eskavator. Ini yang gitu. Kalau peralatan tukang bangunan itu kan sudah pasti melekat pada penyediaannya, jadi nggak perlu disyaratkan sebagai peralatan tendernya, tapi hanya dituangkan ke dalam SSK-nya atau di syarat-syarat khusus kontraknya, apa-apa saja sih, atau lampirannya nanti, di lampiran kontraknya, apa yang harus. Nah, selain itu juga kita akan melakukan review terhadap spesifikasi proses atau kegiatan. Di sini kita harus memastikan bahwa PPK sudah menetapkan manajemen risiko, Bapak Ibu, manajemen risiko keselamatan konstruksi. Nah, ini yang selalu jadi perdebatan, apakah nanti Pokja harus punya sertifikat sebagai petugas K3 atau ahli K3, karena disinilah pentingnya peran petugas K3 atau ahli K3, nanti akan mereview dokumen persiapan pengadaannya PPK, apakah benar bahwa PPK sudah menetapkan spesifik proses atau kegiatan yang berhubungan dengan manajemen risiko dan keselamatan kerja. Pokja atau Pokja pemilihan atau penyelenggara boleh sih nggak punya sertifikat K3 atau ahli K3, tetapi dalam melakukan review ini Pokja saya sarankan bisa meminta bantuan tim pendukung atau staf pendukung yang mempunyai kompetensi sebagai petugas K3 atau ahli K3, agar nanti dalam proses pemilihan penyedianya dokumen-dokumen tersebut sudah lengkap dan benar dan sudah mencakup terhadap identifikasi risiko bahaya dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksinya nanti.
Karena nanti berhubungan dengan apa? Dengan biaya SMK 3-nya. Jangan sampai nanti biaya SMK 3-nya minim. Padahal pekerjaannya misalnya pekerjaannya 65M, ternyata biaya SMK 3-nya yang disusun oleh PPK cuma 1 juta. Nanti penyedia nggak bisa beli peralatan APD-nya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Inilah pentingnya peran dari petugas atau ahli K3. Jadi petugas atau ahli K3 nanti akan membantu Pokja. Kalau Pokjanya punya sertifikat kompetensinya nggak masalah, malah lebih bagus lagi. Jadi nggak perlu tenaga ahli atau tenaga pendukung. Nah, ini apa saja yang perlu direview? Ada jenis pekerjaan, sudah sesuai nggak? Sesuai dengan manajemen risiko keselamatan konstruksi. Sudah sesuai nggak dengan jenis pekerjaan yang ditenderkan? Setelah itu identifikasi bahayanya, sudah ditetapkan nggak? Sesuai dengan jenis pekerjaan yang ditenderkan. Setelah itu PPK sudah menetapkan nggak tingkat resikonya? Karena nanti berpengaruh terhadap personel manajerial, Bapak Ibu. Di mana personel manajerial nanti untuk petugas K3 atau ahli K3 nanti dilihat dari risiko, dari tingkat risiko keselamatan konstruksinya. Kalau dia rendah, itu cukup petugas K3. Kalau dia sedang, pasti pakai ahli K3. Ahli K3 muda ya kalau nggak salah ya. Nanti Bapak Ibu buka lah. IPM 14/2020. Kalau dia yang sedang, kalau dia tinggi, artinya ahli madya K3-nya. Ini yang nanti dasar jadi penetapan personil manajerialnya. Dia perlu kualifikasinya seperti apa sih? Nah, itu kita masuk ke metode konstruksi atau metode pelaksanaan. Seperti kita ketahui, untuk kualifikasi kecil atau menengah, metode pelaksanaannya given ya, Bapak Ibu. Jadi kita cuma lihat yang ada diberikan oleh PPK. Jadi jangan sampai nanti dengan anggapan karena tidak dievaluasi, PPK nggak upload metode pelaksanaan. Karena apa? Karena katanya nanti, nanti Pak kan tinggal penyedia mengikuti apa yang hendak dari PPK. Ingat, metode pelaksanaan nanti akan mempengaruhi Bapak Ibu peralatan utama. Nanti kita, karena metode pelaksanaan masih digunakan untuk kita mengevaluasi peralatan utama dan juga nanti sebagai dasar untuk penyedia untuk membuat penawaran. Bagaimana sih metode pelaksanaannya? Apakah sesuai nanti dengan penawaran yang disampaikan oleh penyedia, nilai penawarannya? Nah, itu spesifikasi jabatan konstruksi. Nah, ini Pokja memastikan bahwa personil manajerial yang dipersyaratkan sudah sesuai dengan kebutuhan kerja dan kualifikasi usaha. Harus lihat, kalau yang kecil, artinya kita cukup minta pelaksana ya Bapak Ibu, dan petugas K3 dan juga atau ahli K3. Jadi cukup 2 personil manajerial, nggak boleh lebih. Nah, ini sudah saya sampaikan juga di sini apa yang di sini. Kalau kecil cuma pelaksana, cukup hanya SKT, nggak boleh bersyaratkan SKA ya. Kalau yang menengah dan besar, cukup mempersyaratkan SKA, nggak boleh mempersyaratkan SKT. Bisa ada 4 kalau yang menengah dan besar, ada manajer proyek, manajer teknis, manajer keuangan, dan ahli atau petugas K3. Nah, nanti juga berhubungan dengan persyaratan-persyaratan nanti dalam personil manajerial, pengalaman kerjanya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini yang harus kita lihat, kita rinci satu-satu. Setelah itu juga selain di metode spesifikasi teknis, Bapak Ibu juga harus lihat review dari detail engineering desainnya. Apa yang kita review? Bukan mereview ininya ya Bapak Ibu, bukan memeriksa DED-nya, tapi kita kalau dalam review detail engineering design sesuai dengan pasal 29 ayat 1 huruf B, 29 ayat 3, pasal 31 ayat 3, dan pasal 40 huruf B, itu hanya memastikan bahwa DED itu sudah ditetapkan oleh PPK. Kenapa kita harus memastikan bahwa DED sudah ditetapkan PPK? Karena kadang-kadang DED itu PPK-nya berbeda seperti kami. Kami yang tahun kemarin itu PPK-nya beda yang menetapkan DED-nya. Yang tahun ini PPK yang melaksanakan tender pekerjaan konstruksinya itu berbeda lagi. Ini yang harus kita pastikan bahwa DED yang dulu sudah disetujui oleh PPK yang dulu dan sudah ditetapkan. Dan juga nanti karena berbeda tahun anggaran, sudah beberapa bulan kan sudah ada perubahan-perubahan. Nah, ini harus dikonfirmasi lagi oleh PPK yang baru, apakah sudah ditetapkan kembali oleh PPK yang baru. DED yang sudah diperbarui kah oleh konsultan perancangannya, menyesuaikan dengan kondisi lapangan yang ada.
Dan juga memastikan gambar itu sudah sesuai dengan ruang lingkup, memastikan HPS itu ditetapkan berdasarkan apa sih? Karena untuk pekerjaan konstruksi pasti semuanya hasilnya dari konsultan perancangan kan untuk EE-nya, engineering estimate-nya. Jadi apakah HPS itu sudah ditetapkan berdasarkan estimasi biaya atau EE-nya atau RAB-nya. Dan kita dilihat juga untuk harga satuan dasar, bahan atau upah pada biaya atau RAB oleh PPK itu dalam penetapan HPS apakah sudah apabila perancangannya H-1. Jadi kalau yang perancangannya H-1 atau 1 tahun sebelumnya, kita harus ngecek penyusunan gambar, ada persiapan pengadaannya, ada kondisi lapangan tadi, HPS-nya sudah diperbarui enggak untuk harga dasarnya, dan penyesuaian spek teknisnya kalau bila ada perubahan kondisi lapangan atau ada kondisi perubahan pasar. Nah, begitu juga nanti kita setelah kita mereview DED, kita juga mereview dari HPS, apa-apa saja sih. Kita memastikan bahwa dalam menetapkan HPS, HPS-nya tidak melebihi pagu anggaran. Dan lihat apakah HPS sudah masih masa berlakunya masih berlaku enggak sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran. Nah, biasanya untuk klarifikasi kewajaran harga, kita juga harus mengecek apakah upah yang ditetapkan oleh PPK itu sudah sesuai ketentuan dengan UMK provinsi atau kota. Kalau untuk jasa konsultasi, kita harus lihat Kepmen PUPR-nya, apakah sudah sesuai enggak remunerasi tenaga ahlinya, sesuai dengan peraturan Kementerian PUPR tentang standar remunerasi. Kalau untuk ini, kita harus ngecek apakah harga satuan bahan atau material juga sudah menggunakan harga pasar terkini. Nanti karena pengaruhnya nanti di harga satuan timpang, Bapak Ibu. Jangan sampai nanti kita mendapatkan harga satuan timpang. Di mana karena PPK-nya tidak update harga pasar sekarang, nanti mungkin ada harga yang sangat melonjak tinggi nantinya, yang nanti akan menyebabkan terjadinya harga satuan timpang di dalam penawaran penyedia. Selain itu juga untuk memastikan komponen atau item pekerjaannya, keselamatan, keamanan, keselamatan konstruksi sudah dimasukkan dalam daftar kuantitas dan harga. Nah, ini yang saat tadi saya sharing di teman-teman Kutai Kartanegara. Nah, ini harus kita harus kita betul-betul perhatikan dalam persiapan pemilihan bahwa PPK sudah menyusun HPS di mana di dalamnya ada komponen atau item pekerjaan keselamatan konstruksi. Itu harus ada dalam satu pekerjaan sendiri ya, jadi bukan dimasukkan di input di satu-satu item pekerjaan utama, tapi memang harus punya mata pembayaran utama khusus untuk pembayaran komponen penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja, karena nanti ini yang akan dievaluasi oleh Pokja pemilihan. Setelah itu juga kita akan melakukan review penetapan rancangan kontrak. Kita ngecek apakah di SSKK-nya sudah diisi semua, sudah tidak ada lagi kekeliruan, bukan kekeliruan sih, tidak seperti tentang dendanya, sanksinya, habis itu tentang penyelesaian sengketanya. Ini yang selalu digaungkan oleh Pak Munji. Jadi kita dalam tahap awal kita harus benar-benar melihat menyusun rancangan kontraknya. Saya harapkan teman-teman di Pokja pemilihan itu bisa benar-benar mengoreksi atau mengingatkan PPK untuk mengisi rancangan kontrak khususnya SSKK-nya sesuai dengan jenis kebutuhan dari pekerjaan. Misalnya denda apakah dari nilai keseluruhan kontrak atau dari nilai bagian kontrak. Karena nanti sangat mempengaruhi apakah diberi uang muka atau tidak. Apakah nanti PHO-nya seperti apa. Ya, ada yang bisa serah terima sebagian. Kalau misalnya kita bangun gedung sekolah, ada bangunan gedung sekolahnya berbeda-beda tempat lokasinya. Apakah nanti bisa diserahkan perbagian bangunan B dan C sampai E nanti. Dan juga memastikan apakah sudah ada masa pemeliharaannya berapa lama. Memastikan kalau dia multi-years, apakah ada penyesuaian harga apa tidak. Setelah itu memastikan cara pembayaran, apakah dengan cara termin, apakah dengan cara uang muka, ataukah dengan only certificate. Nah ini sampai ke penyelesaian sengketa dan lain-lain. Ini nanti Bapak Ibu bisa baca ya. Ini nanti kalau ada yang kurang, mohon izin nanti. Ini nanti untuk form Excel-nya sama Word-nya nanti saya mohon izin Pak, saya share di aplikasi Zoom-nya aja ya Pak, atau nanti saya titip sama Pak Muklis ya.
nanti biar bisa di-share di grup WA-nya. Yap. Nah, ini juga memastikan Bapak Ibu, memastikan tentangnya apakah sudah ditetapkan oleh PPK, karena untuk paket yang di atas 25M sampai 50M sampai dengan enggak cuma 25 sampai 50M ya, tapi sampai yang di atas 25M itu ada yang kontrak spesialis atau dengan usaha kecil. Kalau yang di atas 50M itu juga digunakan untuk apa? Ada subkontrak dengan penyedia usaha kecil yang lokasinya di provinsi setempat. Nah, ini harus kita lihat. Masuk juga nanti kita review dari dokumen anggarannya atau belanjanya di DIPA atau DPA sudah disahkan apa tidak. Nanti kan pengaruhnya di mana? Apakah kita nanti tendernya bersyarat? Kalau misalnya sebelum DIPA atau pra-DIPA atau pra-DPA, kita harus bikin persyaratan dalam dokumen pemilihannya. Caranya apa? Bahwa nanti kalau penyedia sebagai sudah ditetapkan pemenang, ternyata DIPA atau DPA yang ditetapkan itu sudah di bawah atau anggarannya tidak ditetapkan atau nanti pagu anggarannya di bawah yang HPS yang diinikan, artinya nanti tendernya dibatalkan, hasil penetapan pemenangnya dibatalkan karena anggarannya tidak memenuhi atau PPK tidak bisa melakukan tanda tangan kontrak dan dibikin klausul bahwa penyedia tidak bisa menggugat atau menuntut PPK ataupun pokja pemilihan. Selain itu kita juga harus lihat review EDI paket truknya sudah ada nggak, sudah diumumkan, memastikan apakah EDI paket truknya sudah terdaftar di umum PPK, dan juga memastikan waktu penggunaan barang jasanya. Kenapa Bapak Ibu? Kita lihat, jangan-jangan nanti paket pekerjaan itu sangat dibutuhkan, urgent, nggak bisa ditunda-tunda nanti, tendernya nggak sempat ya, kita jangan milih tender, mungkin penunjukan langsung, karena kalau menyangkut keselamatan orang banyak ya nggak mungkin kita tunda-tunda ya Bapak Ibu, kayak kita bikin rumah sakit COVID dan lain-lain. Atau waktu penggunaannya kita nggak sempat waktu tender. Dan juga kita itu ngecek seperti apa sih proses tendernya, mencukupi nggak waktunya. Jangan sampai nanti pokjanya dikejar-kejar. Wah, ini kenapa kalian lama sekali? Proses tendernya nggak sampai penetapan pemenang. Dan juga yang terakhir adalah melakukan review analisis pasar. Yang pasti review analisis pasarnya hanya memastikan ketersediaan barang jasa dari pelaku usahanya. Apakah barang jasanya tersedia nggak untuk yang barang impor atau barang-barang komponen pendukungnya? Apakah pelaku usahanya tersedia nggak? Nanti kalau untuk barang jasanya, pendukungnya ini nanti berhubungan nanti kalau ada penambahan persyaratan teknis ya, penambahan seperti contohnya untuk bahan bangunan tertentu kayak kayu, ketersediaan kayu atau ketersediaan sirtu atau bahan kayak contohnya di Kalimantan Tengah karena kesulitan untuk bahan galian yang tipe C untuk pasirnya, apakah harus ada izin galian seperti itu ya Bapak Ibu semuanya, nanti ditandatangani oleh Pokja dan juga oleh PPK. Ternyata bukan cuma dokumen review persiapan pengadaan aja yang direview Bapak Ibu kalau dalam tahap rapat persiapan pemilihan penyedia. 3 menit lagi ya. Berapa Pak? 3 menit lagi, Pak. Siap, Bapak. Nah, ini sudah hampir selesai, sih, Pak. Tepat waktu aja. Siap, Bapak. Nah, ini Bapak Ibu juga harus memastikan tentang kompleksitas pekerjaan nanti. Kira-kira kalau Bapak Ibu menetapkan kecil, menengah, atau besar, nanti minta penjelasan PPK, nanti setuju apa tidak. Tentang EUJK-nya, manual, atau OSS nanti, minta persetujuan juga. Minta persetujuan ya Bapak Ibu, kita diskusilah dengan PPK. Dan juga syarat SBU-nya. Klasifikasinya, karena nanti pengaruhnya di pengalaman pekerjaan Bapak Ibu. IKD-nya untuk yang menengah atau besar, ada yang kecil. Nanti kalau PPK dapat pengalamannya yang nggak sesuai, nanti repotnya nanti di pelaksanaan kontraknya. Jadi dia nggak bisa melaksanakan kontraknya dengan baik dan benar. Nah itu untuk KD-nya, pengalaman SPU yang disyaratkan. Bisa lingkup pekerjaannya. Kalau yang untuk yang besar itu malah ditambahkan lingkup pekerjaannya. Itu yang harus dijelaskan. Kita minta bantuan dari PPK atau tim teknisnya atau tim pendukung dari PPK. Nah, itu untuk pekerjaan yang kompleks dan juga risiko tinggi dan kualifikasi besar, maka bisa mensyaratkan dokumen sertifikat SMKK atau ISO. Nanti itu disesuaikan dengan kebutuhan PPK.
Dan juga untuk laporan keuangannya, untuk yang menengah, laporan keuangan yang diaudit KAP, untuk besar, audit KAP juga yang diregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan juga ketentuan perpajakan. Di sini kita cuma minta penjelasan PPK setuju atau tidak saja. Di sini dalam hal diperlukan penambahan syarat kualifikasi, maka dilakukan per paket pekerjaan ya Bapak Ibu. Di sini juga kita minta persetujuan PPK kalau ada persyaratan tambahan yang diminta PPK harus dilampirkan nanti persetujuannya. Yang terakhir, kita juga harus menyampaikan rencana jadwal pelaksanaan pemilihan penyedia ke PPK, sehingga nanti PPK bisa memberikan waktu. Ingat, pemberian penjelasan itu bukan hanya pejabat pengadaan, bukan pejabat pengadaan, Pokja pemilihan ya yang melakukan pemberian penjelasan, tetapi harus ada PPK juga. Nanti PPK bisa menugaskan dari konsultan perancangan ataupun tim teknis nanti yang membantu Pokja pemilihan dalam memberikan penjelasan pada saat penjelasan pekerjaan. Ini harus disampaikan ke PPK juga. Jadi PPK-nya bisa meluangkan waktu. Jadi jangan sampai nanti alasannya Pokja nanti waktu pemberian penjelasan PPK-nya cuti atau dinas luar nanti atau dicari-cari nggak ada kemana, nggak ketemu-ketemu. Jadi akhirnya ada penyedia yang nanya spek teknisnya nggak bisa dijawab oleh Pokja karena Pokja nggak punya kewenangan untuk menetapkan spesifikasi teknis. Dan juga ini melihat PPK tahu kira-kira kapan sih nanti akan tanda tangan kontrak, kapan nih nanti akan rapat persiapan penunjukan penyedia. Nah, ini yang perlu dikonsultasikan ke PPK, ini yang perlu disampaikan ke PPK. Nanti ada tanda tangan PPK-nya juga, saran saya. Seperti itu, Pak Frans. Baik. Materinya udah selesai. Tapi nanti mungkin jadi bahan jadi bahan diskusi juga, Pak Frans. Yang salah satu adalah bagaimana sih kalau misalnya PPK nggak menyetujui dari hasil review dari Pokja pemilihan. Jadi Pokja pemilihan mintanya speknya jangan dirubah lah Pak, personil manajerialnya yang kebanyakan. Ini kan sering terjadi kan. Saya nggak mau PPK, saya nggak mau merubah. Nah seperti apa nanti tindakan dari Pokja pemilihan? Baik, terima kasih Pak Ade atas penyampaian materinya sangat sistematis dan rinci. Seperti yang kita sudah sepakati bersama, kita akan memberikan kesempatan kepada para peserta untuk bertanya. Mohon izin Pak Muji, apa Pak Muji mau menambahkan atau nanti pada saat pertanyaan Pak? Nanti aja, silakan. Tanya jawab langsung. Baik, saya akan memberi kesempatan kepada penanya. Nanti satu-satu pertanyaan dan dijawab, kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan yang berikut. Kesempatan pertama saya berikan kepada Dr. Kurniawan Ilyas, SH, MH, CCMS. Mohon bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya lihat tadi berita acara reviewnya tidak menampilkan KSO. Apa memang tidak perlu ada review KSO? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Pak sudah mengingatkan, saya kelupaan tuh Pak. Harusnya di syarat tadi harus ada KSO juga. Syarat KSO-nya seperti apa? Jadi kalau KSO, karena kan sudah nggak boleh dihilangkan lagi Pak syarat KSO-nya. Kalau dulu kan mohon maaf ya Pak, PPK seringkali bilang syarat KSO-nya nggak boleh. Kalau sekarang kan sudah melekat di PM 14 2020 Pak. Jadi menurut saya sih nggak perlu dibahas lagi Pak. Jadi kita ikut aturan PM 14 tahun 2020. Jadi PPK syaratnya nggak boleh lagi Pak. Iya. Maksudnya reviewnya. Kan nggak perlu direview Pak, karena bukan syarat dari PPK Pak. Karena itu given, sudah ada di PM 14 2020-nya Pak. Karena itu bukan PPK Pak yang menetapkan saat syarat KSO-nya. Baik, terima kasih Pak. Jawabannya sudah termuat dalam PMK nomor 14. Masih ada lagi Pak Dr. Kurniawan? Aman. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan ke penanya berikut. Pak Hambali. Silakan Pak Hambali. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Maaf, saya dari Papua ini Pak. Ini terkait dengan PUPR hal pelaksanaannya di Papua. Karena kalau di Papua ini kan ada kewajiban untuk subkon. Ya. Ya. Cuman begini Pak, kita kan tidak tahu siapa pemenangnya nih. Ya. Entah dia Papua atau bukan. Kalau bukan Papua berarti kan memang wajib. Nah, rata-rata paket yang masuk dari PPK itu tidak menetapkan karena alasannya kita tidak tahu siapa nanti yang pemenang. Menurut kita tidak, kalau dia Papua yang menang berarti kan mungkin tidak ada kewajiban. Tapi kalau dia non Papua maka ada kewajiban. Jadi rata-rata paket yang ada yang masuk itu tidak disebutkan subkonnya. Kira-kira ini gimana nih Pak? Maksudnya saya si pekerjanya sendiri karena ada ketetapan seperti itu, atau misalnya nanti ketika dia tidak ada pemenang, baru pada saat mau penandatangan kontrak baru disampaikan. Saya tangkap ya Pak. Baik, terima kasih Pak Amali. Silakan Pak Ade. Ya, Pak. Jadi mungkin bukan ditetapkan siapa yang menang, siapa yang bisa melaksanakan orang asli Papua atau apa enggak Pak. Tetapi yang ditetapkan itu pekerjaannya Pak. Daftar pekerjaan yang disubkonkan. Jadi bukan penyedia yang disubkonkan. Kalau penyedianya, aturannya itu mengikuti dari PM 14 tahun 2020 ini Pak. Kalau di Papua kan wajib orang Papua asli ya, kalau nggak salah. Itu nanti ikut aturannya. Kalau saya nggak terlalu ini juga untuk yang untuk persyaratan yang di Papua khususnya Pak. Karena saya nggak terlalu nggak ngikutin. Tetapi tetap Pak, nanti tetap di dalam review dokumen kesiapan pengadaannya, di dalam rancangan kontraknya ataupun di dalam sudah harus menetapkan Pak pekerjaan apa yang harus disubkonkan. Jadi daftar pekerjaan apa yang harus dinominasikan. Jadi nggak boleh PPK nggak menetapkan terlebih dahulu Pak. Jadi daftar pekerjaannya aja Pak. Pekerjaan apa sih? Pekerjaan utama apa sih yang akan disubkonkan? Nah, sebenarnya di situ Pak Ade mungkin jadi diskusinya karena sebagian PPK ini kan acuannya, jadi pengennya gini, kalau dia bukan pemenangnya bukan non Papua, maka ada kewajiban. Artinya saya menangkapnya begitu, walau dari penyampaian beberapa yang disampaikan. Kalau dia pemenangnya Papua, berarti kan kurang lebih dalam tanda kutip tidak ada kewajiban untuk dia subkon. Iya, makanya paket yang masuk itu tetap harus terlampir Pak ya. Ya, kalau dia walaupun dia bukan kalau misalnya pemenang ya Pak orang Papua, tapi tetap harus ada pekerjaan subkon kan Pak. Tetapi dia nggak harus ke pengusaha asli Papua. Itu lainnya subkon. Tetapi harus ada pekerjaan yang disubkonkan untuk pekerjaan yang di atas ya Pak yang harus diwajib subkonnya. Tetapi kalau untuk untuk penyedia yang dari luar Papua, untuk pekerjaan yang ada di Papua, dia wajib mensubkonkan kepada penyedia yang asli Papua. Seperti itu ya Pak mungkin Pak Muji nih yang bisa ini karena saya nggak terlalu ini Pak. Iya. Kalau misalnya gini Pak, kalau misalnya sudah disebutkan di subkonnya, tiba-tiba pemenangnya Papua dan dia tidak mau mensubkon, itu kira-kira gimana Pak? Kan gugur Pak, gugur di evaluasi teknis Pak, karena ada pekerjaan yang wajib disubkonkan. Kalau dia sudah diwajibkan, kalau yang untuk menengah dan besar kan harus wajib subkon Pak dia. Iya, bukan maksudnya gini Pak, kalau seandainya ini memang sudah tertera dia ada pekerjaan di subkon, terus nanti ketika sudah jadi ada yang pemenang dan ternyata pemenangnya dari Papua sendiri, dari UAP, kalau kembali ke rujukan PUPR-nya kan tidak ada kewajiban sebetulnya kalau dia UAP pemenang untuk subkon. Nah, padahal kalau misalnya sudah dituangkan dari awal dan ketika mau berkontrak yang pemenang ini karena memang dia asli UAP tidak mau subkonkan, itu dari sisi ini gimana Pak? Karena kan beda lagi dengan rancangan kontraknya tadi.
Makanya Pak, itu kan harus ditetapkan dulu Pak, maksud saya di dalam persiapan, dalam dokumen pemilihannya, bahwa ada pekerjaan yang wajib disubkonkan. Kalau penyedia di luar Papua, dia wajib mensubkonkan bagian pekerjaan utamanya itu kepada salah satu penyedia yang asli Papua kan Pak. Tetapi kalau dia penyedia Papua, asli Papua, penyedianya asli Papua yang menangnya nanti, dia tetap juga harus wajib subkon Pak, sesuai dengan yang sudah disyaratkan oleh PPK. Tetapi nggak harus yang asli Papua lagi. Dia nggak boleh Pak, karena dalam tahap evaluasi, dia nanti sudah digugurkan Pak, kalau dia nggak menawarkan paket pekerjaan yang wajib disubkonkan. Jadi nggak sampai ke penandatangan kontrak Pak, nanti dalam sudah digugurkan. Ada paket pekerjaan yang tidak disubkonkan. Baik, terima kasih. Oke, baik Pak. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Mungkin menambahkan terkait subcount untuk paket pekerjaan non kecil di Papua. Kalau tidak ada, saya lanjut ke penanya berikut. Silakan Pak Muhammad Darwis. Pak Ya, Muhammad. terima kasih. Ya, terima kasih. Bisa didengar, Pak? Ya, silakan Pak Muhammad. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum, Pak Ade Christian. Teman-teman yang ada di grup ini. Tadi sudah dianus secara mendetail ya sama Pak Ade, mulai dari sebetulnya SOP-nya, lembar kerjanya, bagaimana cara tahap-tahapan di review Pokja. Itu sangat menarik. Yang pertama yang saya ingin tanyakan gini Pak. Yang saya ingin tanyakan ini kan selalu pernah kami alami. Pertama adalah review Pokja, berita acara. Di situ dinyatakan tadi, kalau perlu ada PPK-nya, tim teknis, tim pendukung. Terus ada yang terakhir, konsultan perancangan. Nah, yang kami dapatkan di sini, kalau kita di Bina Marga, itu biasanya tahun kemarin itu perencanaannya, fisiknya baru dia jalan tahun berikutnya gitu loh. Kalau barangkali di bangunan ya memang konsultan perancangan ini mulai dari sampai pemilihan dan segala macam memang sudah diatur. Tapi kalau kita di Bina Marga itu biasanya nggak ada. Jadi kalau misalnya dia tidak ada, apakah ini bagaimana? Bisa saja kita lanjut. Nah, itu yang pertama barangkali. Jadi, ya. Terus yang kedua, setelah saya melihat ini, tadi ini UMR. Nah, gini Pak, kalau kita melihat, kita berbicara konstruksi dulu Pak, karena ini kan beda ya. UMR ini terhadap konstruksi, kita menilainya. Kalau di konsultansi, otomatis kan berdasarkan perlem 2 ya 897 itu. Jadi jelas bahwa ini UMR-nya masuk atau tidak. Sekarang di konstruksi, di sana kan yang ada upah upah sama pekerja, upah bahan peralatan. Upahnya itu pekerja saja sama mandor, gitu loh. Otomatis kalau kita mau breakdown, menanyakan PPK-nya berapa sebetulnya UMR-nya, berarti dia membagi upah-upah ini UMR dari 28 hari kerja misalnya dibagi dengan ini dia dapatkan jam kan gitu. Oke, dia masuk. Sekarang pertanyaan saya di standar dokumen yang ada kita lihat, misalnya kalau katakanlah kelas menengah, dia butuh manajemen teknik, dia butuh pelaksana. Nah itu ya itu di dalam perhitungan itu kan tidak muncul. Bagaimana kita mau melihat UMR-nya kan gitu. Nah, apakah ini masuk di profil atau bagaimana keterkaitannya dengan gajinya dia gitu loh. Di UMR ini. Itu pertanyaan saya. Yang khusus untuk konstruksi. Nah, kalau halo? Terus, untuk di konstruksi, konsultansi, itu kan nyata tadi, sesuai Permen 897 itu. Tetapi pertanyaan saya begini.
jika itu sudah persiapan pengadaan, ini maksudnya ini ke penyedia lagi. Dia menawar di bawah UMR. Itu kan sebetulnya tidak bisa digugurkan dulu, karena kalau di konsultansi itu kan kita melihat dulu subnya. Sub apanya, sub apa, lama terdiri sekian sub, dia masuk, walaupun ini berarti dia tidak digugurkan, tapi dinilai. Walaupun barangkali nanti nilainya 0, tidak masuk di fishing grade. Berarti digugurkan. Tapi kalau dia masuk di fishing grade, dan dia berhak untuk kita ajukan, berarti kan ada negosiasi harga. Nah, pertanyaan saya, negosiasi harga ini, apakah semata-mata menaikkan atau menyamakan harga daripada UMR yang sesuai dengan PM 897 tadi itu, tapi tidak menilai rubah harganya, berarti kan mengurangi non personilnya kan gitu. Itu barangkali pertanyaan saya, Pak. Barangkali mengenai tingginya di tiga. Ya, terima kasih Pak. Mudah-mudahan mendapatkan pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaannya. Pak Ade, silakan. Karena nanya ke saya terus nih dari kemarin. Ya. Nah, ini seharusnya Bapak ini dari BP2JK ini yang seharusnya, tapi memang Pak jadi diskusi juga buat kita. Yang pertama tadi Pak, mungkin saya ulangin sedikit Pak untuk pertanyaan, saya agak lupa karena ada 3 pertanyaan tadi. Mungkin saya jawab yang terakhir aja ya Pak, yang untuk remunerasi tadi. Memang itu dikembalikan Pak nanti Kepmen PUPR nanti untuk biaya personilnya, nanti untuk tenaga ahlinya, kalau yang jasa konsultan ya Pak. Kalau jasa konsultan dalam klarifikasi dan negosiasi, kita memastikan bahwa untuk biaya personilnya, untuk tenaga ahlinya nanti Pak harus disesuaikan dengan standar minimal di Kepmen PUPR yang 897 tadi Pak. Nanti pasti akan merubah Pak nanti struktur untuk biaya non personilnya. Kita nggak boleh merubah dari sisi apa? Dari sisi biaya total penawaran mereka Pak. Jadi kita hanya split aja Pak nanti. Split dari biaya non personil, nanti ada yang dikurangin Pak biaya non personilnya, mungkin di yang ada LS-nya Pak, nanti harga satuannya atau apa nanti yang bisa ditukar. Nah, kalau yang kedua yang untuk UMR itu kan nanti berhubungan dengan klarifikasi kewajaran harga Pak, kalau yang di bawah 80% HPS. Jadi di situ kalau dalam tahap klarifikasi kewajaran harga nanti kita lihat bahwa daftar upah yang disampaikan oleh penyedia atau peserta tender itu di bawah UMR, nanti kita akan menggunakan daftar upah yang ada yang ditetapkan oleh PPK di HPS yang sudah sesuai dengan UMR-nya Pak. Jadi nanti pada saat klarifikasi kewajaran harga, nanti kita kalau sudah di koefisiennya dirubah, upahnya dirubah, Pak, sesuai dengan hasil klarifikasi, di mana khususnya untuk upah upah tenaga kerja tadi sudah disesuaikan dengan UMR, itu nanti yang kita masukkan Pak ke dalam tabel klarifikasi kewajaran harganya, di mana nanti apabila didapatkan dalam perhitungan klarifikasi kewajaran harganya harga klarifikasinya lebih besar dari harga penawaran penyedia, itu kita anggap tidak wajar, artinya kita gugurkan Pak penawaran dari penyedia. Tetapi kalau dari hasil perhitungan klarifikasi kewajaran harganya dia sama dengan harga penawarannya atau malah lebih rendah, ya nggak masalah Pak, artinya harganya wajar, artinya kita terima. Kalau kita terima, tetapi dengan syarat bahwa penyedia menyampaikan jaminan penawaran sebesar 5% dari HPS-nya. Nah, kalau yang pertama Pak, saya lupa dari pertanyaannya. Yang pertama sebetulnya itu cuma hanya menanyakan jika keterlibatan konsultan perancangan tidak ada. Karena itu tadi. Nah, tapi sebelumnya ada ininya ya, ada di syarat-syarat umum khusus kontraknya bahwa dia kalau di peraturan Menteri PUPR nomor berapa tuh tentang standar bangunan gedung negara kan wajib ada untuk persiapan tendernya kan. Iya, Pak. Kalau di pekerjaan jalan ya itu dia Pak, itu dia yang kami pertanyakan, karena biasanya kami kalau di ini kan tidak dapat karena sudah selesai tahun berikutnya fisiknya itu yang tidak ada, itu tadi intinya. Terus yang kedua tadi Pak, itu sebetulnya oke, setelah di 80%. Mungkin daripada saya kelupaan, nanti saya jawab yang pertama ini dulu Pak, nanti yang kedua nanti Bapak tanggapin deh ya.
Oh ya, silakan Pak. Nah, ini kalau untuk pekerjaan jalan ini Pak, sepertinya memang kalau misalnya PPK tidak memerlukan lagi konsultan perancangan kan bisa dibantu sama tim teknis Pak. Kalau di Bina Marga ya Pak, kayaknya Bina Marga kan punya tim teknis juga Pak, yang nanti akan membahas Pak, nanti membantu PPK nanti. Kalau di Bina Marga sih kan saya lihat lebih lengkap lagi Pak. Ada standar tentang SOP untuk panitia peneliti kontak dan lain-lain. Sepertinya untuk timnya Pak sudah sangat lengkap Pak, baik untuk reviewnya nanti dan lain-lain untuk persiapan ininya. Nah, mungkin nggak perlu harus ada konsultan perancangannya Pak. Nah, nanti PPK-nya dibantu tim teknisnya atau tim dari Bina Marganya nanti untuk melakukan review dokumen persiapan pengadaannya. Silakan Pak Frans, mungkin Muhammad Daris mau diskusi yang soal nomor 2 tadi. Pak Muhammad. Halo Pak Muhammad. Halo. Ya, bisa didengar Pak? Ya. Yang tadi oke. Yang kedua ya, Pak. Ya. Dan jelas, silakan ulangi Pak. Yang kedua. Yang kedua itu tadi sudah dijawab bahwa jika di bawah 80% kewajaran harga, apakah dia rugi atau tidak? Itu oke. Maksud saya begini, UMR terhadap personilnya. Kan data-data personil upah dan pekerja cuma yang ada itu Pak, upah dan pekerja, tetapi misalnya JS-nya nggak ada. Di mana letak upahnya ini? Di manajerial, sedangkan kalau banyak dia masukkan tenaganya, apakah dia masuk di profitnya atau gimana? Gimana menghitung di UMR-nya ini? Apa cocok dengan standarnya? Itu maksudnya barangkali Pak, pertanyaan saya. Saya tangkap Pak. Nah, kalau ini kan Bapak nanyain yang personil manajerial kan Pak, upahnya di mana? Nah, kalau di dalam pekerjaan konstruksi memang nggak dihitung Pak upahnya atau biaya dari personil manajerialnya. Baik itu untuk yang menengah, itu yang punya manajer proyek atau manajer pelaksana ya Pak. Itu bukan seperti di jasa konsultan Pak, di mana nanti ada biaya personilnya. Nah, kalau biaya personil itu sudah include Pak, sudah include di overhead dan juga profit dari penyedia. Jadi kita nggak ada ngitung lagi Pak. Dari sisi ini. Ya. Personilnya. Jadi itu dianggap include Pak. Include di biaya overhead dan juga biaya profitnya. Profit sama overheadnya Pak. Betul. Makanya sekarang kan Pak sudah dibatasin Pak di PM 14 2020, baik dari yang PM 7 2019. Personilnya nggak boleh banyak-banyak lagi Pak. Ya, siap. Terima kasih Pak. Ya, puas ya. Terima kasih. Jawaban yang sangat jelas dari Pak Ade. Kita masih punya kurang lebih 20 menit. Saya kasih kesempatan satu orang lagi, Pak Wijayanto Aris. Silakan Pak Wijayanto Aris. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator. Saya dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Pak. Jadi 3 pertanyaan tadi sudah teknis dalam pelaksanaan pelelangan. Nah, ini coba saya ingin bertanya terkait dengan pengawasan, Pak. Jadi dari sisi pengawasan. Yang pertama, saya pernah mengalami begini, Pak. Tadi dari narasumber menyampaikan bahwa berita acara review itu kan wajib dilaksanakan. Yang menjadi pertanyaan adalah, pernah saya mengalami bahwa berita acara review itu tidak ada dan tidak pernah direview oleh Pokja. Nah, dari sisi legalitas itu bagaimana? Terus yang kedua, sanksi yang harus diberikan kepada Pokja itu apa? Terus yang kedua, Pak, hari ini kita membicarakan terkait dengan persiapan pemilihan ya. Nah, kami ini dari sisi pengawasan, lagi-lagi dari sisi pengawasan Pak, di aturan kami di BPKP ada PRK BPKP nomor 3 tahun 2019. Di situ ada probity audit, ada review dan audit pengadaan. Ketika Pokja lelang itu mengalami kurang percaya diri dalam proses pelelangan pada saat proses ini yang Bapak tadi jelaskan, itu yang cocok akan dilaksanakan oleh auditor tadi adalah apakah probity audit atau review pengadaan.
Terus melanjut yang tadi Pak, terkait dengan berita acara review itu ada bakunya atau hanya sekedar ada aja gitu? Siap Bapak, siap Bapak. Terus yang ketiga Pak, terkait dengan syarat-syarat teknis Pak. Nah ini kan kadang debatable, kadang-kadang ada pengaduan itu Pokja Lelang menambah persyaratan yang seharusnya nggak perlu, tapi ditambahin untuk mengarah ke satu pemenang. Nah, untuk mengunci itu bahwa yang dinyatakan di dalam RKS dan yang digunakan pada saat evaluasi itu adalah benar-benar tidak bersifat mengada-ada atau tidak mengarah pada satu hal itu bagaimana Pak? Terima kasih Pak. 3 aja Pak. Baik, terima kasih Pak Wijayanto. Ini sekitar 4 pertanyaan kalau saya catat. Legalitas, kemudian terkait dengan probity, kemudian format berita acara itu apakah baku atau tidak, dan secara teknis. Silakan Pak Ade. Ya Bapak. Nah, bagaimana sih Pak kalau Pokja pemilihan tidak melakukan kewajibannya? Nggak ada berita acara reviewnya Pak. Mungkin ya Pak, mungkin sudah melakukan review, tapi secara tidak disadari, Pokjanya reviewnya Pak mungkin by phone atau cuma diskusi aja dengan PPK-nya, tetapi mereka tidak menuangkan dalam berita acara review atau berita acara persiapan pemilihan penyedia. Nah, disinilah Pak perannya auditor, memastikan Pak dalam sisi pengawasan, apakah benar Pak nanti dokumen pemilihan yang disusun oleh Pokja pemilihan itu sudah sesuai dengan spek teknis atau dokumen persiapan pengadaan yang disusun oleh PPK. Nah, kalau sanksi Pak, kira-kira kalau mereka nggak bikin berita acara persiapan, nggak bisa bikin berita acara review, mungkin kalau saya sih Pak, mungkin cuma sanksi teguran saja Pak, nanti supaya agar dilengkapi untuk untuk selanjutnya bisa dibuatkan untuk berita acaranya. Apa perlu Pak? Nanti, apalagi sekarang kan sudah sentralistik ya Pak, sudah ada UKPBJ-nya. Jadi UKPBJ nanti, wah ini Pak Frans ini yang udah lebih lengkap nih. Pak Frans sudah biasa dampingin nih, dampingin dari teman-teman UKPBJ nih. Jadi bisa menyusun SOP Pak, standar operasional prosedur. Bagaimana sih menerima dokumen persiapan pengadaan? Apa sih yang akan dilakukan dalam dalam hal Pokja menerima dokumen persiapan pengadaan? Bagaimana cara reviewnya dan lain-lain? Nanti mungkin juga, nah tadi juga ini menyambung Pak, pertanyaan Bapak tadi, apakah ini baku apa enggak? Ini enggak baku Pak, dokumen persiapan review. Baik dokumen persiapan pemilihan penyedia ataupun dokumen reviewnya, ini enggak baku Pak. Jadi kalau yang saya buat ini Pak, saya juga bukan copy paste Pak, saya juga ngambil dari punya teman-teman UKPBJ Pak, UKPBJ Meranti. Ya, Pak Dian ini dari UKPBJ Meranti, itu saya adopsi Pak, ada sedikit saya rubah, ada yang saya tambahkan sedikit. Nah, ini yang saya gunakan Pak sekarang sebagai contoh untuk teman-teman sebagai pedoman lah, teman-teman untuk melakukan review persiapan pengadaan. Kalau mau teman-teman Kementerian Perhubungan Pak, itu bisa diusulkan, ditetapkan sebagai SOP Pak untuk berita acaranya, untuk dari tata cara evaluasi dokumen persiapan pengadaannya. Nanti bisa menjadi dokumen yang sama-sama dijalankan oleh teman-teman di Kemenhub. Jadi ini saran saya, Bapak sebagai auditor bisa mendorong lah rekan-rekan pengadaan barang jasa di Kemenhub untuk membuat SOP dan menetapkan dari standar-standar bentuk dokumennya Pak yang nggak diatur di per LKPP maupun di Perpres 16 tahun 2018. Yang ketiga nih, saya yang jawab juga. Yang ketiga, apa ya Pak pertanyaan saya lupa nih. Tentang syarat teknis Pak. Ya, syarat teknis kalau dia Nah sekarang kan Pak di PM 14 tahun 2020 Pokja sudah nggak bisa lagi menambah syarat-syarat lain Pak. Semuanya sudah sesuai dengan yang diatur di PM 14 tahun 2020. Seperti personil manajerial, nggak bisa lagi ditambahkan sampai, mohon maaf, yang melebihi konsultan rancangannya atau maupun melebihi konsultan pengawasnya. Kalau sekarang yang usaha kecil cuma bisa mempersyaratkan 2 jabatan, yaitu pelaksana dan juga petugas ketiga atau ahli ketiga. Untuk surat dukungan juga nggak boleh Pak. Jadi semuanya harus clear sesuai dengan dokumen pemilihan yang sudah diatur oleh PM 14 tahun 2020, nggak bisa ditambah-tambah. Kalau ada persyaratan tambahan di
itu kalau di untuk APBN di Kementerian Perhubungan itu wajib minta persetujuan dari pejabat tinggi medianya Pak atau dirjennya. Tapi kalau APBD wajib meminta persetujuan dari pejabat tinggi pratama yang membidangi konstruksi dan juga pejabat tinggi pratama yang membidangi pengawasan atau inspektoratnya Pak. Nah, mungkin itu Pak Frans. Ada yang kurang ya Pak? Saya jawab nih. Sudah lengkap Pak Wijayanto, clear ya? Ini Pak Muji sudah bergabung juga Pak. Mungkin ada yang ditambahkan Pak Muji. Kita persilakan Pak Muji, kita masih punya sekitar 10 menit. Yeah. Pak Muji ini guru kita semua ini. Saya ngomong slide tadi Pak bilang copy paste. Saya sering minta izin ke beliau bilang ganti aja nama saya tuh dengan nama kamu, terus kamu ajar sudah situ. beberapa kali. Jadi ini panutan kami juga. Silakan Pak Muji. Oh ya, masih nih para senior hadir mengisi acara ini. Yang saya Pak Ade tadi udah rinci ya. Jadi yang saya Pak Ade tadi kan digunakan untuk review antara Pokja dengan PPK. Hal ini juga bisa digunakan oleh APIP dalam mereview produk-produknya PPK maupun produknya Pokja ini. Kalau saya lihat di Kementerian Perhubungan ya, wajib review kalau nilainya di atas 10 miliar. Kalau di Kementan yang di atas 5 miliar. Ya, ini harusnya di Pemda juga harus melakukan hal itu. Mungkin yang di atas 2,5 miliar wajib review oleh inspektorat. Ya, ini dalam rangka saling menjaga ya. Berikutnya tadi mengenai status anggaran itu diperlukan juga. Walaupun DPA belum disahkan, DIPA belum disahkan, itu pengadaan boleh jalan terus ya. Ya boleh, bahkan sampai kontrak pun juga boleh. Yang tidak boleh adalah efektifnya kontrak, nah, gitu ya. Jadi saya lihat dana nedak itu kan sering terlambat. Mungkin di situ perlu dibuat catatan kalau memang itu belum disahkan atau belum ada juknisnya dan sebagainya. Itu bagian catatan dari dokumen pemilihan bahwa ini belum efektif kontraknya nanti kalau menunggu juknis atau menunggu IPA disahkan. Berikutnya, apakah ini perlu masuk ya mengenai review waktu pelaksanaan? Ini kadang-kadang waktunya itu ternyata dibuat untuk pelaksanaan 3 bulan, ternyata nggak cukup sebenarnya. Cukupnya untuk 4 bulan dan sebagainya ini. Tapi kalau sudah direview produk perencanaan mengenai waktu, ya sudahlah. Tapi kalau belum, harusnya menjadi perhatian kita juga. Berikutnya tadi Pak, mengenai gedung negara, jelas di sana ada peran dari perencanaan ketika tender, ketika pelaksanaan konstruksi. Bagaimana untuk jalan? Ya, jalan atau bina marga ini ya. Ya, semua proyek jalan kan tidak di luar dinas PUPR. Pasti dikerjakan oleh dinas PUPR, apakah itu namanya bina marga atau apa. Tapi kalau gedung, dikerjakan oleh dinas kesehatan, dinas pendidikan, dan sebagainya. Jadi dianggap orang bina marga, orang PUPR, ya udahlah, mengerti mengenai masalah teknis. Berikutnya, kalau dilihat, rumit mana gedung sama jalan, kelihatannya rumit gedung ya. Apalagi yang tidak paham, maka di sana peran konsultan tadi masih berlanjut ketika tender, ketika pelaksanaan konstruksi. Betul sama dengan Pak Ade tadi mengenai manajer personalia ya. Itu anggarannya di mana? Dianggarkan di mana? Di ASB dan sebagainya. Nggak ada itu sampai sekarang tuh menurut saya. Ya mungkin dicantumkan di overhead atau di profit ya. Jadi betul ketika itu banyak, di mana itu pembiayaannya? Maka sekarang dibatasi ya. Kalau untuk usaha kecil 2, kalau yang non kecil 4 gitu. Itu aja Pak Ade. Terima kasih. Pak, siap Pak. Terima kasih banyak Pak. Yeah. Baik. Terima kasih Pak Ade. Materi yang luar biasa tambahan dari Pak Muji. Senior Pak Muklis, mungkin ada mau pesan-pesan, titip pesan atau apa? Pesan sponsor. Silakan. Bapak Ibu, besok hari Sabtu sore ada terkait dengan tender cepat. Silakan bergabung. Saya kira kalau terkait materi sudah luar biasa lah. Mungkin itu. Bang. Pak, makasih Pak. Saya masih banyak belajar ini Pak. Nah, luar biasa. Ini presentasi dari Pak Ade sangat-sangat sistematis dan rinci ya Pak. Ini saya yakin sangat berguna. Saya sendiri
mau copy juga itu materi yang diberikan Pak Ade tadi. Ya. Terima kasih banyak. Sampai ini, silakan yang Bapak Ibu yang belum isi post-test, silakan diisi ya. Untuk post-testnya itu sebagai daftar kehadiran untuk penerbitan sertifikat. Silakan juga disimpan tuh atau di kopas ya, alamat untuk pengambilan sertifikatnya di bit.ly/ms-2808/2020. 2 kali 24 jam, 2 hari ke depan, silakan diklik aja di situ. Insya Allah di situ materi sudah ada, untuk link video Zoom-nya sudah ada, insya Allah juga sertifikat juga sudah ada, tinggal download aja. Mungkin itu Bang, lanjut. Ya, terima kasih. Baik, kita tepat waktu ya. Dari ini Pak Ade memang narasumber terlatih, jadi materinya dia sudah susun pas. Pertanyaan juga terjawab semua. Materi sudah disampaikan, linknya. Mungkin itu saja hal penting yang perlu kita ketahui. Sampai ketemu lagi di Zoom berikutnya, dan besok ada tender cepat. Besok sore, silakan Ibu Bapak mendaftar, lihat linknya di chat. Bisa juga kalau sudah ada grup-grup, silakan. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Selamat malam, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi.